Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farajadi Febrian. Saya mahasiswa Universitas Terbuka Bogor dengan NIM 0554526634 pada program studi Teknologi Pendidikan. Video ini akan menjelaskan hasil praktik tugas 2 tentang penggunaan beberapa perintah dasar Command Prompt atau CMD. Baik, untuk langkah pertama yang harus dilakukan yaitu tombol window dan R ditekan secara bersamaan. Setelah muncul seperti ini, ketik CMD, lalu enter. Dan setelah muncul tampilan seperti ini, lalu kita bisa mulai dari nomor pertama, yaitu CD. CD ini perintah untuk pindah ke folder lain dalam sistem, digunakan saat ingin masuk atau keluar dari direktori tertentu. Setelah itu enter. Dan yang kedua ada CLS. Nah, ini membersihkan tampilan layar CMD agar kembali kosong, berguna kalau layar sudah penuh teks. Lalu bisa enter. Dan yang ketiga ada CLS juga, garis miring dan tanda tanya. Ini menampilkan penjelasan lengkap tentang fungsi dan penggunaan dari CLS. Lalu setelah itu enter, kita masuk nomor keempat, yaitu ada DIR garis miring tanda tanya. Ini menampilkan informasi tentang bagaimana menggunakan perintah dir. Di sini juga bisa melihat pilihan-pilihan tambahan yang bisa dipakai. Nah, setelah itu enter, kita masuk ke nomor 5. Tampilannya seperti ini ya. Dan nomor 5 ada if config. Nah, ini menampilkan informasi dasar jaringan seperti alamat IP, subnet mask, dan gateway. Lalu bisa enter. Kita masuk ke nomor 6, ada if config juga, garis miring al. Nah, ini menampilkan informasi jaringan secara lengkap termasuk MAC address, DHCP, DNS, dan detail lainnya. Lalu enter. Setelah tampilan seperti ini, kita masuk ke nomor 7, masih dengan if config, garis miring, dan tanda tanya. Nah, ini untuk menampilkan petunjuk penggunaan perintah if config dan daftar opsi yang tersedia. Lanjut ke nomor 8, ada if config, garis miring, release. Nah, ini melepaskan atau menghapus alamat IP yang sedang digunakan, biasanya dipakai saat jaringan error. Itu kita bisa enter. Lanjut ke nomor 9, ada if config, garis miring renew. Nah, ini untuk meminta alamat IP baru dari server DHCP setelah perintah atau release dilakukan. Kita bisa enter, masuk ke nomor 10, masih if config juga, yaitu if config, garis miring, display DNS. Setelah itu nomor 10 ini menampilkan daftar cache DNS yang tersimpan di komputer atau riwayat domain yang baru saja diakses. Masuk ke nomor 11, ada if config, garis miring, flash DNS. Nah, ini untuk menghapus seluruh cache DNS untuk menghindari error saat mengakses situs tertentu. Kita bisa enter. Lanjut ke nomor 12, if config yang terakhir, yaitu if config, garis miring, register DNS ya. Nah, ini untuk mendaftarkan ulang informasi DNS komputer ke server DNS, berguna jika komputer tidak dikenali jaringan. Setelah itu ping ke-13. Ping mengirimkan paket data ke alamat IP atau domain untuk mengecek apakah jaringan terhubung sering digunakan untuk untuk tes koneksi. Kita bisa enter. Setelah itu ada yang ke-14, ada netstat.
Nah, ini untuk menampilkan daftar koneksi jaringan yang sedang aktif, port yang digunakan, dan status koneksi. Kita bisa enter, dan ini prosesnya agak sedikit lama ya. Lalu yang nomor 15 ada tracker. Ini digunakan untuk melacak rute perjalanan paket dari komputer kamu menuju server tertentu, membantu mengetahui lokasi gangguan jaringan. Lalu enter. Yang ke-16 ada pathing. Pathing ini gabungan dari ping dan trigger. Tugasnya membersihkan analisis rute sekaligus menunjukkan seberapa banyak paket yang hilang. Dan kita bisa enter. Lalu ke nomor 17 ada NSLOO spasi google.com. NLScope ini mengecek informasi DNS dari sebuah domain seperti IP address server tersebut. Lalu enter. Nah, yang ke-18 ini ada NETSH, Nets. Ini perintah untuk mengatur konfigurasi jaringan secara mendalam seperti WiFi, firewall, dan adapter. Lalu kita bisa enter. Setelah itu kita bisa exit saja. Lalu kita ke route nomor 19. Route ini menampilkan atau mengubah tabel rute jaringan yang dapat dipakai komputer untuk mengirim data. Saya itu enter. Lalu yang ke-20 ada yang terakhir itu net. Ini digunakan untuk mengatur berbagai layanan jaringan seperti melihat user, memulai atau menghentikan layanan. Demikian serangkaian praktik perintah contact prompt yang telah saya lakukan untuk tugas kedua ini. Semoga penjelasan ini bisa memberikan gambaran yang jelas mengenai fungsi dan penggunaan setiap perintah. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen serta semua pihak yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari materi hari ini. Sekian video praktek saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.